Halo, Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi saya dalam program Semangat Belajar 2. Kali ini saya belajar mengenai bagaimana menumbuhkan semangat belajar sebagai seorang guru. Nah, kali ini saya akan menyampaikan refleksi pertama ketika saya mempelajari tentang modul motivasi dan merdeka belajar. Perkenalkan, saya Darwin dari SMA Negeri 1 Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Tujuan dari saya membuat video ini yaitu menyelesaikan tugas pelatihan seri Semangat Guru 2 pada SIM PKB, yaitu Semangat Belajar. Kali ini di materi tentang motivasi dan merdeka belajar. Yang kedua, saya ingin merefleksikan materi yang telah saya pelajari di modul ini. Dan yang ketiga, saya ingin berbagi pengalaman kepada rekan-rekan guru semua tentang semangat belajar. Pada modul ini, kita harus menjawab pertanyaan yang ada disiapkan di LMS, yaitu yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Dan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Nah, yang pertama adalah apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Di sini saya akan mencoba setelah mempelajari modul ini. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi jadi kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Terkait hal itu, di sini juga akan muncul pertanyaan, mengapa saya mengerjakan tugas ini? Nah, disinilah rahasianya. Saya ingin berpartisipasi aktif di dalam mengerjakan tugas-tugas, kemudian selain itu saya juga ingin belajar secara mandiri melalui platform yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, motivasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu konten dan proses. Nah, yang pertama adalah motivasi konten, menjelaskan motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Nah, pada kategori konten, kita akan mempelajari teori motivasi yang digagas oleh Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan manusia. Selanjutnya yang kedua adalah motivasi proses. Motivasi proses menjelaskan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Pada kategori proses, kita akan mempelajari sebuah teori motivasi yang digagas oleh Locke dan Ledem, yaitu teori menetapkan tujuan atau goal setting. Nah, selanjutnya, merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani, sehingga kelak siswa mampu mengembangkan potensi dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya agar selamat dan bahagia baik secara pribadi diri sendiri maupun dirinya di dalam lingkungan masyarakat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Nah, di sini pada lembar aksi 1, saya terbantukan dalam merefleksi mengajar saya sebagai guru dan bagaimana perkembangan belajar siswa yang saya ajar selama ini.
yang mana di dalam lembar itu tersusun secara struktural, yaitu supaya agar tercipta kesadaran kita sebagai guru ya, menerapkan teori motivasi konten dan proses dalam menumbuhkan motivasi pembelajaran, motivasi semangat guru, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja kita sebagai pendidik maupun capaian pendidikan lainnya. Selanjutnya, lembar aksi 1 ini sangat membantu saya dalam menciptakan kesadaran bahwa praktik yang kita lakukan lebih baik mengenali kebutuhan diri dan murid, kemudian menyusun tujuan pembelajaran di kelas, dan yang ketiga, kita harus membuat strategi umpan balik berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Nah, di sini yang pertama, kita harus memahami materi dan tujuan pembelajaran. Apabila kita paham materi dan apabila kita memahami tujuan pembelajaran, maka kita akan mampu menerapkan pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian yang kedua, lakukan diagnostik kebutuhan dan gaya belajar murid. Maksudnya di sini adalah kita harus mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar murid. Kita harus menyiapkan angket di situ. Dan kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi yang mana kita belajar dengan anak untuk melihat sejauh mana pemahaman dia dalam menyerap materi dari gaya belajar mereka. Apakah kinestetik, apakah auditori, atau visual. Kemudian yang ketiga, kita menerapkan model pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Dengan melakukan pembelajaran yang bermakna, kita lebih banyak dekat dengan anak dan kita mampu mengetahui sejauh mana kebutuhan anak. Model pembelajaran itu bisa saja kita menggunakan beberapa model yang inovasi seperti jigsaw, kemudian kita melakukan secara inquiry, kemudian kita melakukan base problem dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita ciptakan rasa aman dan nyaman, seperti kita mengkondisikan lingkungan belajar, dan atau bisa juga kita melakukan semacam intermezzo dengan ice breaking maupun dengan game edukatif. Jadi, bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Tertarik dengan seri semangat belajar ini? Nah, saya dalam kesempatan ini ingin mengajak kepada Bapak Ibu guru semua untuk lebih aktif. Mari kita belajar dengan semangat. Dengan cara bagaimana? Bapak Ibu sering-seringlah membuka SIM PKB untuk melihat informasi-informasi yang ada di dalam portal tersebut. Dan silakan Bapak Ibu guru membuka Guru Belajar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa membuat semacam alur belajar ya, supaya kita mampu untuk memahami isi materi dan kita mampu menyelesaikan segala tagihan, kemudian kita bisa melakukan aksi nyata. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa membuat schedule supaya pekerjaan yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan tidak berbenturan dengan hal-hal lain, sehingga apa yang kita lakukan lebih fokus, lebih bermakna, dan yang diharapkan oleh KHD bahwa guru mengajar dengan merdeka sesuai dengan kebutuhan murid. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.